Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ramadan, bulan yang berkah, telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, bahkan izkum minan nar, telah meninggalkan kita 1 bulan lebih. Jadi supaya ada asarnya, supaya ada bekasnya. Karena Ramadan yang kita jalankan kemarin itu bukan tujuan. Ya, itu sebagai sarana Ramadan. Sarana apa? Sarana untuk kita beramal dan berbuat baik. Ramadan kemarin kita bisa melaksanakan membaca Quran atau yang disebut dengan tadarus. Itu sarananya tuh Ramadan. Ya, sempat tuh kita di Ramadan kita baca Quran, bahkan ada yang 3 khatam atau 2 khatam, ya, atau 1, atau juga dibaca, ada yang nggak sampai sekali kali ya. Ya? Ada. Alhamdulillah, kalau Pak Sarja bolak-balikin terus Quran. Bawa-bawain soalnya. Iya. Kalau Pak Sarja alhamdulillah bolak-balikin Quran. Alhamdulillah, amin. Ya. Bolak-balik doa. Makanya Ramadan bukan tujuan, sarana. Ya. Nggak sempat di bulan lain, di bulan Ramadan pasti sempat. Amin. Walaupun nggak pakai, kita target 3 kali, 2 kali, 1 kali, pasti kita baca. Amin. Ya Pak ya, itu sarana. Kemudian juga di bulan Ramadan kita bisa kemarin bersedekah, itu sarana Ramadan itu. Berbuat baik, beramal soleh di bulan Ramadan bisa kemarin baca Quran, kemudian kita sedekah. Memang kata Nabi, afdhalus sedekah fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah di bulan Ramadan. Iya, hebat bener tuh. Ya Pak ya? Iya, baca Quran sempat di bulan Ramadan. Habis lebaran Lebih baik lagi gitu. Ya Pak Ji ya. harusnya seperti itu, karena sarana sedekah kita bisa. Amin. Bahkan kalau pengusaha-pengusaha tuh bulan waktunya zakat mal dikeluarin juga di bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya besar. Makanya alhamdulillah di bulan Ramadan mah berkah. Ya Pak, berkah. Pokoknya waktu buka pasti kita buka, betul nggak? Waktu sahur kita sahur. Ada nggak rezekinya? Ada. Itu berkat di bulan Ramadan. Hebat bulan Ramadan. Maka kita sedih nih sebagai orang beriman, sedih ditinggalkan Ramadan. Ya, kemarin sudah ngomong juga sedikit. Ya, kita nanya, wahai Ramadan kau kemana? Udah akhir Ramadan tuh, berkemas-kemas Ramadan. Saya akan berangkat pergi. Pergi kemana? Jauh. Pergi jauh. Kata Ramadan bilang, alhamdulillah kamu 1 bulan engkau telah menemenin aku, beribadah kepadaku, menyayangiku 1 bulan. 11 bulan akan kutinggalkan. Kata Ramadan begitu. 11 bulan akan kutinggalkan. Jadi kalau kita rindu kepada Ramadan, kata Ramadan bilang, banyak-banyaklah berdoa kamu di bulan Ramadan akan bisa bertemu lagi pada aku di tahun-tahun yang akan datang. Begitu. Nah, makanya Ramadan itu sebagai sarana. Ya, kita bisa sholat malam tahajud lantaran kemarin sudah. Maka Ramadan sebagai bulan didik, bulan latihan, bulan pendidikan, dilatih kita menahan lapar haus, menahan hawa nafsu, kan begitu ya? Bisa. Makanya setelah Idul Fitri ini, setelah Ramadan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ini judulnya sekarang, kita kembali kepada fitrah nih, kepada kesucian. 1 bulan kita udah ya melaksanakan Ramadan, ini bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kalau istilah baju sama juga baju Pak Haji, terus mana tuh bersih gitu, putih, nggak ada titik nolaknya. Ini kita bagian bayi yang baru dilahirkan ini. Ya, Ramadan baru digodok, udah dilatih, bisa baca Quran, bisa sedekah, tahajud malamnya, banyak beramal. Itu sebagai sarana. Sebagai sarana. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah
dijadikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Ramadan di Idul Fitri kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya. Jangan dikotorin lagi tuh, jangan dikotorin lagi. Kita bagaikan bayi yang dilahirkan nih. Karena kalau bayi itu suci bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Ada nggak bayi haram? Ada yang bilang, oh anak haram itu. Ada nggak gitu? Ada yang nggak ngerti. Padahal bayi mah suci, nggak haram. Yang haram siapa? Dua bapak sama maknya harus menggah. Betul? Iya, bayi mah lahir suci, nggak punya dosa, nggak punya salah. Bahkan kalau bayi itu meninggal, kita punya anak bayi meninggal, celengan, jangan sedih. Sedih boleh, tapi girang. Kenapa celengan kita? Yang akan nanti berikan syafaat kepada kita nanti di yaumul kiamah, kalau orang tuanya ibadah tapinya. Sedih boleh ya. Pas gitu lahir istri kita, anaknya meninggal, sedih boleh. Tapi girang sebagai apa? Tabungan kita. Sebagai orang tua yang beriman, yang sholat ibadah kepada Allah, sebagai tabungan. Sebagai apa? Syafaat menolong nanti di yaumil kiamah. Jadi kalau kita punya anak dalam keadaan bayi meninggal, kita sebagai orang beriman sedih boleh, tapi kita kudu girang. Kenapa? Celengan kita memberikan syafaat kepada kita. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ini nih sebagai bayi nih baru dilahirkan 1 bulan nih kemarin bersih, jangan dinodai, jangan dikotori lagi. Makanya ya jangan sampai kita kotori lagi. Sifat bayi ada berapa? Di antaranya bayi itu ada 4 sifatnya. Nih, jadi kita kembali kepada sifat bayi ini. Yang pertama sifat bayi adalah jujur. Sifat bayi jujur. Bayi nggak pernah bohong, Pak. Kita kemarin Ramadan udah dididik tuh jujur, nggak boleh bohong. Lagi puasa boleh bohong nggak? Boleh bohong nggak? Kagak. Kalau kita bohong lagi puasa kagak batal, tapi nggak ada pahalanya. Lagi puasa kita bohongin orang, dusta kok. Ya Pak ya. Tapi banyak sih Ustaz yang bohong. Ya banyak emang enggak. Ya duit enggak Pak kata dirinya. Orang ada. Ya Pak Irsad itu begitu. Padahal duitnya ada dalam peci. Tutupin baik. Ya. Jadi kalau lagi puasa kemarin kita sudah dididik ke Ramadan, enggak boleh kita bohong. Kalau bohong, ya puasa enggak batal. Tapi enggak ada pahalanya. Maka kembali kepada sifat bayi. Bayi itu jujur. Enggak pernah dusta. Ini kita nih seperti sifat bayi deh. Harus jujur. Enggak boleh dusta. Bagaimana kalau udah Ramadan sekarang di bulan Idul Fitri ini, di bulan Habib ini, kita bohong boleh enggak? Boleh, kata Pak Hendrik. Pak Hendrik. Jangan kalau itu bohong lagi, berarti udah dikotorin tuh tadi kemarin udah suci. Ramadan kita udah bersihin tuh. Banyakin istighfar kemarin ya, kemudian juga kita macam-macam dari ibadah. Kalau sekarang nih bohong lagi, baru kotor lagi. Sayang-sayang. Makanya kembali kepada sifat bayi. Bayi itu jujur, enggak pernah bohong. Si Hendrik tuh. Rick. Yang dosa memakan unti gitu. Ya. Tahu. Ya. Jadi harus jujur. Walaupun kita sudah tidak puasa sekarang setelah Ramadan, sekarang Idul Fitri sampai seterusnya nanti 11 bulan, kalau bisa dan harus bisa jangan bohong. Kalau bohong berarti dinodai lagi tuh baju kita yang udah bersih. Kemarin kita udah dididik tuh. Kalau kita bohong berarti ya puasa kita sia-sia. Ya, berarti kita sia-sia puasa kita. Kamin shaimin laisa lahu minal ju' wal athos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya timbang menahan lapar haus saja. Kenapa? Dia bohong puasa. Yang kedua sifat bayi, singkat-singkat aja Pak nih. Yang kedua sifat bayi adalah ikhlas tuh. Bayi ikhlas sifatnya Pak. Ini Bapak harus kayak sifat bayi harus ikhlas. Ya, bayi itu kalau tersenyum bukan terpaksa dan dipaksa, ikhlas. Ya Pak ya. Jadi kalau bayi itu dia punya sifat yang kedua ikhlas. Kita kembali setelah Ramadan punya sifat seperti bayi ikhlas. Bagaimana caranya? Ya kalau kita ngaji ikhlas, sholat ikhlas,
Ya semuanya yang kita lakukan Allah perintahkan, kita nggak gerutu, ikhlas karena Allah. Contoh nih tadi hujan enak bener, ya enggak, adem kita. Tuh enak tidur katanya. Kembali kepada sifat baik ikhlas. Kita ngaji harus ikhlas, sholat juga harus ikhlas. Ibadah kita yang kita lakukan Allah perintahkan, walaupun kita capek, walaupun lelah, kalau sholat waktunya sholat harus sholat. Sesibuk apapun, secapek apapun, kalau Allah perintahkan sholat kita harus sholat. Subuh enak tidur, bayar waktu sholat kita bangun, nggak ada gerutu, deh enakan tidurnya apalagi hujan begini. Pinggir kanan kita ada orang wadon kita, umpamanya. Ikhlas bangun, laksanakan sholat. Jadi intinya yang kedua adalah harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas berarti kita kembali kepada sifat baik. Yang ketiga, sifat baik ketiga adalah baik nggak serakah. Baik nggak serakah. Nah kita kembali kepada sifat baik nggak perlu serakah. Kan manusia mah nggak ada cukupnya, kurang terus. Contoh sekarang ini, berapa banyak nih pejabat pada korupsi. Padahal gaji udah gede, tunjangannya gede, betul nggak? Uang ini ada itu ada, tetap aja masih kurang berapa triliun. Tapi Allah bukakan semua itu keaiban-keaiban, emang harus begitu. Contohnya Sambo. Ada Sambo di sini? Ada. Udah pulang. Ya, contohnya Sambo. Dengan apa? Dengan dia melakukan perbuatan terbaik, Allah buka semua. Itu asbabnya seperti itu. Kalau itu dia nggak nembak orang, berarti nggak akan dibuka. Berapa itu triliun, duitnya banyak bener, asetnya banyak bener. Belum lagi yang dirjen pajak, ya enggak itu, gara-gara anak digebukin, terbuka lagi. Belum lagi kemarin baru kontes doang tuh, yang di Medan terbuka lagi. Minahasa lagi, ya Polda bintang 2 dirjen. Coba narkoba dijual, dia yang tahu hukum dia yang jual, bahkan sebagai bebek atau bebek. Barang bukti dijual narkoba 5 kilo. Hukuman tapi seumur hidup Pak, nggak dimatiin. Dia yang tahu hukum, yang ngerti hukum, terjadi seperti itu. Allah sudah buka tuh keaiban gitu. Ya, itu orang yang sifatnya serakah, gajinya udah gede, jabatannya tinggi, banyak sono sini, tapi kurang terus serakah namanya. Kita nih sebagai umat Islam yang hadir, kemarin sudah dididik Ramadan, jangan serakah, nerima apa adanya, harus punya sifat qanaah. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, ya jangan sedikit kita ngerutuk, banyak girang, itu bukan sifat kita. Yang keempat adalah sifat baik, tidak sombong. Ada yang sombong? Saya tanya Pak, ada yang sombong? Tidak ada. Sifat baik yang keempat adalah tidak sombong. Kita kembali kepada sifat baik, jangan sombong. Harus apa? Tawadu. Tawadu. 1 bulan kemarin sudah dididik, kita nggak boleh sombong. Apa yang kita sombongin di dunia ini? Harta, jabatan, tahta, kecantikan atau kegantengan, keturunan, lumayan semuanya 5 ini nggak ada bener, habis semua nanti. Harta yang kita punya kemarin penjaringan habis kebakar. Apa kita gulalin punya harta? Apalagi kalau punya harta pelit, ya nggak ada manfaatnya. Enak mah turun beca. Ya turun beca enak ngor. Jabatan paling tinggi nanti presiden kemungkinan. Waktunya dikit lagi Presiden Jokowi turun, selesai. Oh, dia mah sombong karena turunan darah biru, ada darah biru. Darahnya kan merah. Jenderal, darah itu merah jenderal kan gitu ya, nggak ada dari biru ya. Iya. Turun darah biru. Wah, turunan ningrat maunya. Apa yang kita jabat? Kita sombongin. Makanya kembali kepada sifat baik, kita jangan harus punya sifat tawadu begitu. Dah itu 4 daripada Idul Fitri di sini. Kembali kepada kesucian seperti sifat baik. Yang pertama baik harus jujur, kita jangan ngebohong. Yang kedua harus ikhlas.
Jadi apapun yang Allah perintahkan, sholat dan lainnya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Secapek apapun, selelah apapun, sesibuk apapun, sesehat apapun, harus kita lakukan ibadah sholat. Itu perintah Allah, ikhlas. Yang ketiga sifat baik, tidak serakah. Jangan pengen segala-galanya, ukur kemampuan kita. Yang keempat sifat baik, tidak sombong. Kita harus punya sifat tawadu. Mudah-mudahan 4 hal ini di Ramadan sudah dididik, dilatih kembali pada sifat baik agar kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina, insyaallah temu lagi nanti di bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibungkus.